Shalom saudara-saudara sekalian, kita akan memulai ibadah memperingati Tuhan Yesus naik ke surga hari ini tanggal 21 Mei tahun 2020 hari Jumat, dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari dudukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau naik ke surga, Engkau bukan meninggalkan kami, tetapi Engkau memberikan juga penolong kepada kami, yaitu Roh Kudus, Roh-Mu sendiri ya Tuhan Yesus. Ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, dan Engkau akan membimbing kami berdasarkan bimbingan daripada Roh Kudus kepada kami. Urapi kami Tuhan, supaya hari-hari ini dalam hari yang sangat menekan ini Tuhan, situasi dan suasananya Tuhan, kami dapat merasakan senantiasa suasana kerajaan surga di dalam hidup kami, karena Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, dan kami telah disediakan juga nilai-nilai kerajaan surga, suasana kerajaan surga yang dapat kami raih untuk kami dapat mengamalkannya dalam hidup kami, sehingga kami dapat merasakannya itu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta urapan Engkau, urapi hamba-Mu, berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Juga urapi semua para jemaat Tuhan yang hari ini mendengarkan ibadah online ini dimanapun mereka berada. Tuhan, urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, sediakan juga perjamuan kudus untuk hari ini. Kita akan masuk juga dalam perjamuan kudus setelah firman ini disampaikan. Mari saudara lihat bagaimana pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga di dalam Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Saudara buka Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Kalau saudara tidak keburu membukanya, saya akan bacakan untuk saudara. Perintah untuk memberitakan Injil. Saudara perhatikan, perintah untuk memberitakan Injil, itu perikopnya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara, dia menyediakan tempat bagi kita di sana. Tapi dia mau, saudara, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat di sana, kita juga membiasakan diri. Walaupun kita hidup dalam bumi ini, tetapi kita sudah bisa merasakan suasana surga di dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga di Matius 24, Tuhan Yesus itu mengajarkan terlebih dahulu tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda dia akan datang kembali ke dalam dunia ini dalam Matius 24 ayat 3 sampai dengan 14. Tanda-tandanya banyak sekali saudara. Kita bisa melihat banyak orang akan memakai nama Mesias, akan ada deru dan kabar perang, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, kelaparan, gempa bumi, ada penyiksaan, orang-orang yang percaya dibunuh, dibenci oleh semua bangsa karena namanya, ada kemurtatan, juga ada yang saling menyerahkan dan juga saling membenci. Timbul nabi-nabi palsu, saudara. Sekarang sudah banyak sekali nabi-nabi palsu. Kedurhakaan, kasih menjadi dingin, tetapi yang bertahan akan selamat sampai kepada kesudahannya. Itu yang ke-13, poin ke-13. Poin ke-14, ini yang terpenting, ayat 14. Dikatakan di Matius 24 ayat 14 berkata, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Saudara, ini yang paling penting. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang kembali kali kedua untuk mempercepatnya, maka Injil kerajaan ini harus sudah diberitakan ke seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Saudara, apakah betul kerajaan surga itu nilai-nilainya bisa kita rasakan? Suasana kerajaan surga bisa kita nikmati di kehidupan kita ini. Kita lihat Efesus 2 ayat 19. "Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing
dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi anggota keluarga Allah. Bukan hanya itu. Saudara, kita lihat di 2 Tesalonika 1 ayat 5. Itu berkata seperti ini. 2 Tesalonika 1 ayat 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Saudara, kita menjadi warga kerajaan Allah. Karena apa? Karena kita percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat datang ke dalam dunia ini, memberitakan, membawa Injil keselamatan dan Injil kerajaan. Dan Injil kerajaan itu kita terima dengan nilai-nilainya, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah daripada Roh Kudus. Saudara, satu ayat lagi kita lihat. Matius 6 ayat 9 sampai dengan 10. Bagaimana Tuhan Yesus waktu itu memberikan pelajaran untuk cara berdoa. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Suasana surga dapat kita nikmati. Ini bukti dalam firman Tuhan bahwa ada kerajaan surga, atau ada nilai kerajaan surga, atau ada suasana kerajaan surga di muka bumi ini dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Bahkan saudara mempunyai dua kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan kerajaan surga. Saudara, sekarang kita masuk. Bagaimana kita bisa menikmatinya? Kita masuk ke pokok khotbahnya. Nah, bagaimana caranya dalam situasi COVID-19 ini? Dalam keadaan tekanan yang sangat kuat, pressure yang begitu kuat yang menekan kita saat-saat ini. Namun, agar kita terus bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah di dalam Dia. Saudara, kita akan melihat seri ketiga ini mengenai kerajaan Allah yang saya telah bawakan waktu minggu-minggu yang lalu. Di dalam seri ke-1 dan seri kedua. Seri ketiga ini saya akan membawakan ada 4 hal, yaitu supaya kita dapat merasakan suasana kerajaan surga, maka kita harus mengamalkan nilai kasih di dalam hidup kita. Yang kedua, perkataan yang baik. Yang ketiga, jangan pernah menyalahkan rencana Tuhan. Dan yang keempat, menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Jika 4 hal ini dapat saudara amalkan di dalam hidup kita, maka kita akan dapat merasakan suasana kerajaan surga di dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus mengamalkan kasih kita dengan melaksanakan firman Tuhan. Saudara, kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya dan kepada saudara dan saya melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Dalam Matius 5 ayat 44, Tuhan Yesus mengajar, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Saudara bayangkan, kita sudah berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Tetapi tidak berhenti dari di sini, saudara. Ya, kita akan lihat dulu bagaimana kita supaya bisa mengamalkan, supaya kita bisa menjalankan, melaksanakan firman Tuhan itu di dalam hidup kita, di dalam saat COVID-19 ini yang sangat menekan. Di dalam Yesaya 26 ayat 20, itu bangsa Israel waktu itu sedang berdosa dan Tuhan marah. Sehingga bangsa Israel disuruh oleh Nabi Yesaya untuk dapat menyurutkan kemarahan Tuhan. Nah, saudara, supaya hari-hari ini Tuhan mau menghilangkan, meniadakan, atau mengurangi, atau menyembuhkan dari semua akibat COVID-19 ini, maka Nabi Yesaya menyuruh kepada bangsanya seperti ini. "Mari bangsaku," Yesaya 26 ayat 20, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu." Saudara, pada saat kita bersembunyi,
di rumah, pada saat kita PSBB, pada saat kita di lockdown, pada saat kita tidak boleh untuk keluar, maka kita masuk ke dalam kamar, sejenak bersembunyi dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Setelah itu melaksanakannya. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan. Seperti apa yang tadi saya katakan waktu Tuhan Yesus mengajar. Tuhan Yesus memberi contoh. Apakah kita bisa mendoakan musuh kita? Apakah kita bisa mengasihi musuh kita? Seperti Matius 5 ayat 44 itu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Menganiaya kamu. Saudara lihat. Ada satu perikop, ada satu perumpamaan Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Bagaimana orang Samaria yang murah hatinya. Pada saat itu ada orang yang terluka dari orang Yahudi. Dirampok dan dia disiksa dan dia dipukulin dan dia sampai tergeletak di pinggir jalan. Tetapi lewat waktu itu seorang imam, tetapi dia melewati saja. Lewat seorang orang Lewi, tapi dia tidak juga menolong. Dan lewatlah seorang Samaria. Dia murah hati, dia menolong orang ini. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan bertanya, siapakah di dalam Lukas 10 ayat 36 dan 37. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah seperti itu. Saudara, kita lihat siapakah orang Samaria ini. Orang Samaria adalah orang yang dikucilkan. Orang Samaria adalah orang yang dianggap rendah. Orang Samaria adalah orang yang tidak dianggap oleh bangsa Israel. Orang Samaria adalah orang yang dimusuhi. Bahkan dia disebutkan kafir. Dia disebutkan najis. Tetapi ada satu orang Samaria yang mau menolong kepada orang yang terkena kecelakaan ini. Saudara, biarlah hari-hari ini kita dapat mengamalkan bagaimana Tuhan Yesus mengajar kepada kita. Karena hukum Tuhan Yesus itu adalah hukum daripada rohani adalah supaya kita menemukan kebahagiaan, supaya kita menemukan suasana surga, supaya kita dapat merasakan damai, sejahtera, dan sukacita. Yaitu yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara, kita lihat satu perumpamaan di mana ada satu cerita. Cerita seperti ini. Ada seorang anak kecil membawa uang $1. Dia masuk keluar toko, bolak-balik masuk ke setiap toko. Dan dia bertanya kepada penjual di toko itu, adakah jual Tuhan di sini? Adakah jual Tuhan? Seluruh pemilik toko mengusir dia dan menganggap anak ini hanya pembuat keonaran saja. Menjelang tengah malam, dia memasuki toko yang ke-29. Saudara bayangkan, toko yang ke-29 dengan kasihnya. Dia ingin membeli Tuhan untuk apa? Saudara, toko yang terakhir ini dia masuki. Di sana ada seorang penjaga toko yang kecil ini. Adalah seorang tua yang berumur sekitar 65 tahun ke atas. Dia menerima dia dengan ramahnya. Dan si bapak ini menanyakan kepada anak ini, nak, mau namamu siapa? Kamu mau beli Tuhan itu untuk apa? Coba kamu ceritakan. Anak itu menjawab, nama saya Bondi ya bapak. Dan sejak kecil orang tua saya sudah meninggal dua-duanya. Sehingga paman saya yang merawat saya selama ini. Paman kerja di satu proyek, tetapi beberapa hari yang lalu dia jatuh dari lantai 2 dan sekarang sedang koma di rumah sakit. Semua dokter berkatakan bahwa tidak ada yang dapat menolong paman ini. Yang dapat menolongnya hanya Tuhan yang dapat menolongnya. Dan dengan menangis si anak ini melanjutkan kisahnya. Saya pikir Tuhan itu pasti obat ajaib. Maka itu saya mau beli Tuhan untuk menolong paman saya. Mendengar cerita si Bondi, mata orang tua ini berlinang. Dia berkata kepada Bondi, nak, di sini ada Tuhan dan kebetulan harganya $1, tepat seperti uang yang kamu punya. Dari lemari dikeluarkan satu botol minuman yang ada tulisannya cinta kasih Tuhan. Katanya, ambillah ini nak,
pamanmu akan sembuh setelah meminum ini. Setelah mengucapkan terima kasih dengan minuman itu, si Bondi lari sekencang-kencangnya ke rumah sakit dengan kasihnya dia, dengan harapan yang begitu besar. Si Bondi berteriak-teriak, "Dokter, suster, aku berhasil membeli Tuhan. Setelah minum Tuhan, pamanku pasti sembuh." Beberapa jam kemudian setelah pamannya sadar, diminumkannya air itu. Dan bersamaan dengan itu, ada satu tim dokter dari rumah sakit yang lebih besar dari rumah sakit yang ada di situ, terkenal, datang ke rumah sakit tersebut dengan alat yang sangat canggih dan merawat pamannya Bondi. Selang beberapa minggu, sembuhlah paman si Bondi. Ketika akan meninggalkan rumah sakit, begitu lihat tagihan perawatan, paman Bondi hampir pingsan membaca biayanya yang sangat besar. Namun pihak rumah sakit cepat-cepat utarakan kepada paman Bondi, "Tidak usah khawatir Pak, semua sudah dibayar oleh satu orang tua." Beliau itu dulunya sebuah bos perusahaan besar. Setelah pensiun dia beli satu toko kecil di daerah ini, usaha kecil-kecilan untuk mengisi kesibukannya dia. Beliaulah yang panggil tim dokter dan biayain semuanya. Mendengar penuntutan pihak rumah sakit, paman dan Bondi baru-buru datang ke toko orang tua itu untuk mengucapkan terima kasih. Ketika berjumpa dengan orang tua tersebut, dan orang tua ini berkata kepada pamannya Bondi, "Hai anak muda, Anda sangat beruntung punya keponakan seperti Bondi. Dengan uang $1, Bondi pergi kemana-mana untuk bisa membeli Tuhan untuk menolongnya. Dialah yang telah menyelamatkan nyawamu. Tetapi kamu harus ingat bahwa Tuhan itu sesungguhnya ada di setiap hati orang yang mempunyai cinta kasih." Saudara, kalau saudara mempunyai cinta kasih, maka akan ada Tuhan di dalam hati saudara. Kalau ada Tuhan, saudara pasti akan merasakan suasana damai sejahtera dan sukacita. Kasih bisa membawa untuk kita merasakan suasana surga di dalam kehidupan kita. Walaupun kau dianiaya, walaupun kau dimusuhi, tetapi berdoalah untuk mereka dan tolonglah mereka. Kedua, perkataan baik. Roma 10 ayat 8 berkata, "Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan." Jadi katakan dengan mulut kita, itu firman yang ada di mulut kita, itu akan terjadi di dalam hidup kita. Jadi kita pada saat sekarang jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel di padang gurun. Jangan katakan, "Aduh, bosen, mau jalan-jalan, mau ke mall, mau keluar kota, mau berlibur, mau ke pantai." Wah, segala. Ya, saya dengar. Kita belajar dari bangsa Israel di padang gurun. Dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan 38. Saat bangsa Israel ini masuk tanah perjanjian, mereka berkata, suruh mengintai tanah perjanjian ini. 10 pengintai berkata, "Tidak mungkin masuk tanah perjanjian, tidak mungkin." Dengan perkataan mereka yang mereka katakan dan dengan keyakinan mereka, terjadilah apa yang mereka katakan. Tetapi 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, dia berkata, "Kita pasti bisa masuk tanah perjanjian." Bilangan 14 ayat 28 berkata seperti ini, "Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu." Jadi hari-hari ini saudara, perkatakan setiap pagi saya berjemur, buka semua jendela dan pintu ke teras, terus saya katakan, "Terima kasih Tuhan untuk pohon-pohonan ini yang berwarna hijau yang saya bisa lihat. Sangat bahagia suasananya. Untuk udara yang bisa saya hirup, untuk matahari yang bisa menghangatkan tubuh saya. Saya berjemur di matahari. Dan terima kasih untuk semua hal, untuk semua keadaan hari-hari ini. Dengan perkataanmu, engkau ciptakan seperti yang engkau katakan." Dan tragis, di dalam Bilangan 14 ini, yang tersisa hidup masuk tanah perjanjian, hanya Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Makanya saya katakan, generasi saya adalah Joshua Generation. Kebetulan nama saya Joshua. Dan saya juga mau perkatakan terus seperti Kaleb. Walaupun berumur 85 tahun, tapi dia seperti berumur 45 tahun. Saudara, perkatakan hari-hari ini yang baik, maka suasana surgawi akan saudara rasakan di dalam hidup saudara. Yang ketiga,
Jangan pernah menyerahkan rencana Tuhan. Mungkin saudara dalam tahun 2020 ini sudah mempunyai rencana yang wah begini, dan begitu. Semua baik. Tuhan, ini perfect Tuhan. Udah benar-benar Tuhan bagus. Dan ini membawa kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan juga sudah setujui. Mungkin Tuhan ngedumel, siapa yang setujui semua rencana-rencanamu? Tetapi kenapa Tuhan semua ini sekarang terjadi seperti begini? Banyak orang berkata seperti ini. Menyalahkan rencana Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nabi Yeremia saja sudah berkatakan seperti ini, bahwa rencana Allah itu adalah damai sejahtera dan sukacita. Dan sudah dibuktikan dengan Tuhan Yesus membawanya ke dalam dunia ini. Saudara, membawa rancangan Tuhan itu di dalam hidupnya ke dalam saudara dan saya. Saudara, coba kita perhatikan Abraham ini tidak pernah menyalahkan rencana Tuhan. Abraham, Tuhan berfirman, engkau akan mempunyai keturunan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Begitu banyaknya. Tetapi saudara, sampai umur 100 tahun, Abraham tidak diberi keturunan. Setelah umur 100 tahun, baru lahir Ishak. Hanya satu-satunya. Lahir Ishak. Dan setelah Ishak lahir, maka apa yang terjadi? Diminta oleh Tuhan. Ishak diminta kembali oleh Tuhan. Waduh, kalau saudara merasakan seperti ini, mana rancangan Tuhan di dalam hidup kita? Tetapi Abraham sangat beriman. Dia berkata kepada bujangnya pada waktu dia naik ke Bukit Moria, disuruh oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak anaknya di Gunung Moria menjadi persembahan bagi Tuhan. Abraham ditanya oleh bujangnya, mana domba persembahan yang akan kita bawa? Tapi Abraham berkata, nanti Tuhan menyediakan di atas. Saudara punya iman hari-hari ini dalam COVID-19 ini. Tuhan akan menyediakan segalanya setelah semuanya ini diberhentikan oleh Tuhan. COVID-19 ini melanda bumi. Saudara percaya? Rancangan dia adalah damai sejahtera dan sukacita. Sekarang pun, walaupun kita dalam tekanan ini, rancangan dia tetap damai sejahtera dan sukacita. Makanya kita jangan menyalahkan rencana Tuhan. Contoh yang kedua, Daud diurapi menjadi raja, saudara. Sudah diurapi oleh Nabi Samuel. Tetapi apa yang terjadi? Dia mau dibunuh oleh Saul. Dia diuper-uper. Kapan jadi rajanya? Malahan ada di gunung-gunung dengan semua para penyamun Daud pada saat itu. Dia berpura-pura menjadi gila sampai seperti itu Daud. Tetapi dia tetap memegang rencana Tuhan di dalam hidupnya. Pada saat dia mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul 2 kali, dia tidak pernah mau membunuhnya. Dan dia berkata, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Saudara bayangkan, dia bisa potong kompas membunuh Saul dan dia menjadi raja. Saudara, tapi dia tidak lakukan. Jangan salahkan rencana Tuhan kalau hari-hari ini kita ada di dalam COVID-19 ini. Contoh yang ketiga, murid-murid Tuhan Yesus. Ya, satu mengkhianat, Yudas. Satu lagi menyangkal 3 kali. Dan yang lainnya saudara tahu? Dia lari kocar-kacir tunggang langgang tidak tahu kemana. Dia meninggalkan Tuhan Yesus semuanya. Saudara, hari-hari ini biarlah kita senantiasa mempunyai iman kepada dia. Cerita lagi, saudara, untuk perumpamaan ini. Ada seorang tukang tahu. Setiap hari dia menjual tahunya. Dan sebelum dia pergi menjual, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan sertai aku. Dan biarlah bikin laris semua daganganku. Setiap hari dagangannya laris, saudara. Dan dia ada di satu rumah yang harus melewati pematang sawah. Kalau dia mau ke jalan raya, untuk dia naik angkot sampai ke pasarnya. Pada satu hari, begitu dia sedang jalan di pematang sawah, saudara, dia terjatuh ke sawah dan hancur semua tahunya.
Jangankan untung, malahan modal pun buntung. Saudara, dia marah, dia pulang ke rumah. Tuhan, hari ini hancur semuanya. Bukannya untung Tuhan, bahkan modal pun buntung. Dia marah-marah kepada Tuhan. Saudara, 2 jam setelah itu, dia mendengar kabar bahwa angkot yang biasa membawa dia masuk ke jurang dan seluruh penumpangnya meninggal. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Setelah sore hari, dia sedang memberes-bereskan semua tahu yang hancur itu. Datang seorang peternak bebek, datang kepada dia. Aku memberi tahu, tetapi aku mau membeli tahu yang hancur, karena ini untuk makanan, campuran makanan bebek-bebekku. Dia jual semuanya, saudara, kepada peternak bebek ini. Dan dia mendapatkan uang, dia mendapatkan untung. Dia baru dapat di situ berkata, terima kasih Tuhan, sahabatku. Doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang diminta oleh saudara dan saya. Allah Maha tahu kebutuhan kita dibandingkan dengan diri kita sendiri. Karena itu, janganlah jemu berdoa, juga jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut, apalagi mengutuk. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui. Jika Allah menjawab doamu, ia sedang menambahkan imanmu. Jika ia menudahnya, ia sedang menambahkan kesabaranmu. Jika ia tidak menjawab doamu, ia sedang mempersiapkan yang terbaik untukmu. Semoga kita selalu ada di jalannya Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan Tuhan karena keadaan ini. Bersyukurlah senantiasa. Yang keempat, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ayatnya ada dalam Matius 6 ayat 27 dan 1 Petrus 5 ayat 7. Saya bacakan satu-satu. Matius 6 ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, hanya ada 3 hari dalam kehidupan kita ini. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Kita serahkan segala kekhawatiran kepada Dia. Saudara, kalau kita lihat satu persatu, hari kemarin, Anda tidak bisa mengubah apapun yang telah terjadi di hari kemarin. Tidak akan bisa mengubah. Anda tidak dapat menarik perkataan yang telah diucapkan pada hari kemarin. Ingat, tidak bisa. Anda tidak mungkin lagi bisa menghapus kesalahan yang saudara lakukan hari kemarin. Saudara juga tidak bisa mengulang kegembiraan yang telah terjadi. Sehingga biarkanlah hari kemarin berlalu, lepaskan saja. Jangan diingat-ingat lagi. Hari esok, hingga matahari terbit esok hari, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Anda belum bisa melakukan apa-apa untuk esok hari. Anda tidak mungkin tahu akan sedih, akan ceria di esok hari. Karena esok hari belum tiba. Biarkan saja esok hari akan tiba. Sehingga yang harus Anda perhatikan hari ini. Hari ini adalah pintu masa lalu telah tertutup. Hari ini adalah pintu masa depan Anda belum tiba atau belum terbuka. Sehingga pusatkan saja diri Anda untuk hari ini. Anda dapat mengerjakan lebih banyak hal untuk hari ini bila Anda mampu melupakan hari kemarin. Dan saudara bisa melepaskan ketakutan akan hari esok. Sehingga hari ini saudara dapat melakukan banyak pekerjaan. Hiduplah hari ini. Karena masa lalu dan masa depan hanyalah permainan pikiran yang rumit. Hidup apa adanya. Karena yang ada hanyalah hari ini. Apa adanya.
Perlakukan setiap orang dengan kebaikan hati dan rasa hormat. Kebaikan hati dan rasa hormat. Meski mereka berlaku buruk pada Anda. Saudara, sayangilah seseorang sepenuh hati hari ini, karena esok cerita sudah berganti. Jadi kalau saudara mempunyai kesempatan untuk mengasihi dengan sepenuh hati, kasihi, karena esok mungkin saudara sudah tidak bisa lagi mempunyai kesempatan itu. Apalagi orang tua saudara, saudara-saudara semuanya. Ingatlah bahwa Anda menunjukkan penghargaan pada orang lain bukan karena siapa mereka, tetapi karena siapakah diri Anda sendiri. Jadi saudara, kalau saudara menghargai orang lain, berarti saudara sedang memperlihatkan harga diri saudara di hadapan dia. Hargai dia setinggi-tingginya, sehingga saudara sedang memperlihatkan harga diri saudara itu sangat tinggi. Jadi, jangan biarkan masa lalu mengekang Anda atau masa depan membuat Anda bingung. Lupakan itu semua, kerjakan untuk hari ini. Apapun juga yang Anda perbuatlah dengan segenap hati Anda, dengan sepenuh jiwa raga Anda, seolah-olah semua yang Anda kerjakan, Anda perbuat hanya untuk Tuhan saja. Berterima kasihlah pada orang yang telah melukai hati Anda, karena dia telah membuat hati Anda kuat. Terima kasih saudara. Berterima kasihlah pada orang yang telah membohongi Anda, karena dia membuat hidup Anda makin bijaksana. Jadi kalau ada orang membohongi saudara, saudara mengampuni, saudara adalah orang yang bijaksana. Berterima kasihlah pada orang yang telah membenci Anda, karena dia yang mengasah ketegaran Anda. Saudara tegar tidak untuk dapat melihat apakah saudara tetap terus mengasihi dia. Saudara, berterima kasihlah kepada orang yang telah menyayangi Anda, karena itu adalah anugerah terindah dalam hidup Anda. Saudara, saya akan tutup dengan satu cerita, bagaimana supaya kita tidak menyalahkan apa rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Seorang laki-laki menanam pohon di kebunnya, lalu dia berdoa, Tuhan berilah hujan. Tuhan beri hujan, turun hujan. Setelah turun hujan yang sangat lebat, dia khawatir lagi, hujan itu tidak akan berhenti. Dia memohon lagi kepada Tuhan, Tuhan berikan sinar matahari. Tuhan berikan sinar matahari kepada dia, kepada pohon itu. Dan pada waktu sinar matahari itu terik, dia khawatir lagi pohonnya mati kepanasan. Dia berdoa lagi, Tuhan turunkanlah hujan es untuk pohonku sejuk. Tuhan menurunkan hujan es. Pohon itu sesaat ya segar, tapi sorenya layu dan mati. Dengan sedih orang itu bercerita kepada temannya. Dan temannya berkata, aku juga menanam pohon, dan lihatlah pohon itu tumbuh dengan baik. Aku mempercayakan pohon itu sepenuhnya pada Tuhan. Saudara, saudara mempercayakan sepenuh hidup saudara kepada Tuhan di saat COVID-19 ini. Kalau saudara benar-benar mempercayakan, percayakan kepada Dia. Dia yang akan memelihara. Dia yang telah menciptakannya tentu lebih tahu apa yang diperlukan pohon daripada aku seorang manusia, kata temannya. Badai, cahaya matahari, hujan, angin, atau apapun juga, bahkan COVID-19 sekalipun juga, Tuhan tentu tahu yang terbaik bagi kebutuhan Anda dan saya. Amin. Yesus mengajarkan kita bagaimana seharusnya berdoa. Bukan bertele-tele dan menyangka banyaknya perkataan membuat dikabulkan, tetapi melainkan doa yang penuh dengan penyerahan. Doa yang percaya bahwa Tuhan pasti melakukan yang terbaik untuk kita, bagaimanapun caranya. Itu sebabnya Tuhan menghendaki agar kita tidak mengkhawatirkan segala hal. Sebaiknya mengucap syukur apapun jawabannya. Bukankah Tuhan tahu yang terbaik dan yang paling kita perlukan? Dan Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan tahu bagaimana mencukupi kebutuhan kita. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 23. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita semuanya dapat mengerti bahwa kasih itu akan mendatangkan suasana surga di dalam hidup kita. Perkataan yang baik akan mendatangkan suasana surga.
tidak menyalahkan rancangan Tuhan, akan mendatangkan suasana surga dan menyerahkan segala kekhawatiran kepada Dia. Itu adalah rencana Tuhan di dalam hidup kita. Mari saudara, kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Biarlah perjamuan kudus ini membawa damai, sejahtera, dan sukacita di hati saudara dan saya. Dan Tuhan menyertai kita senantiasa di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Kami mau Tuhan menguduskan Tuhan seluruh kami yang mengadakan perjamuan kudus pada siang hari ini Tuhan. Semoga ini membawa damai, sejahtera, dan sukacita yang berkelimpahan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua hal yang telah Engkau izinkan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kuduskan kami agar kami layak untuk makan dan minum perjamuan ini, mendatangkan berkat kepada kami. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan biarlah roti persembahan ini menjadi peringatan akan tubuh Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita. Dan di dalam tubuhnya, bilur-bilur Tuhan Yesus menanggung semua sakit penyakit kita. Sehingga sakit penyakit kita telah ditanggung oleh Yesus semua di atas kayu salib. Saudara, makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Katakan, Tuhan Yesus, aku mengingat akan darah-Mu yang tercurah bagiku, menebus semua dosa dan kesalahanku. Yang tadinya kami tidak benar, dijadikan benar oleh Engkau yang benar, dijadikan tidak benar. Kami yang tadinya berdosa, dijadikan tidak berdosa oleh karena Engkau yang tidak berdosa, dijadikannya berdosa di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk darah yang tercurah bagi kami. Dan kami mau menyatukan darah kami dengan darah Engkau, sehingga kami dikuduskan, disucikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum saudara. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan ini. Biarlah ini mendatangkan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kenaikan Engkau ke surga pada saat ini menyediakan tempat bagi kami. Datanglah segera Tuhan Yesus. Kami memberitakan Injil kerajaan, Injil keselamatan ini sampai kepada penjuru dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru tiba kesudahannya Engkau menjemput kami di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan daerah kami. Kami mendoakan bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan Kau lalukan COVID-19 ini dari bangsa kami, dari bangsa-bangsa semuanya. Kami masuk ke dalam hadirat Engkau. Kami bersujud menyembah Engkau. Kami berbalik daripada jalan-jalan kami yang jahat. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Dan biarlah walaupun Tuhan pada saat COVID-19 ini menekan kami, tetapi kami senantiasa merasakan damai, sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah daripada surgawi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kami dengan firman-Nya yang ditinggalkannya menjadi warisan bagi kami, untuk kami beritakan sampai kepada penjuru bumi dan kesaksian menjadi kesaksian segala bangsa. Barulah tiba Tuhan Yesus menjemput kami. Terima kasih Bapak untuk bangsa kami, untuk presiden kami, untuk wakil presiden, untuk jajaran para menteri, untuk jajaran para kabinet Tuhan yang bekerja hari-hari ini, untuk wakil-wakil rakyat, untuk TNI, ABRI, Polri, semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau yang menjagai mereka, Kau yang menjagai kami. Tuhan, mata Engkau tertuju kepada Indonesia, tangan-Mu tertuju kepada Indonesia. Tuhan, pegang Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Dan kami sebentar akan berpisah. Tuhan akan menjalankan
kegiatan kami masing-masing hari-hari ini. Biarlah Engkau memberkati kami. Angkat kedua tanganmu pada jemaat dan terimalah berkat Tuhan. Maka berkat anugerah limpah rahmat, kasih karunia, kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Selamat hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati.